wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara rutin mingguan tentang Departemen Izin, Kauner, dan juga bekerjasama dengan RSUD Dr. Sutomo dan Masjid Universitas Airlangga, dan juga Ibu dan Kopi Surabaya. Dan hari ini, apa saja, dari sesi maternal dengan topik yang menarik, yaitu dengan dari pencegahan kasus-kasus precarity. Dan insya Allah juga diskusinya akan kita ambil seperti itu biasa. Nanti sebelum kita mulai acara, kami persilakan kepada Ketua Departemen Okjin atau UNER, kepada Dr. Muhammad Iskandar, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Terima dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Aditya Warman, Dr. Rosi, Dr. Aldi. Terima kasih juga Dr. Selto. Dan saya menyapa semua partisipan yang rutin setiap hari Rabu. Rata-rata kira-kira mungkin sekitar 70% itu partisipan rutin memang itu ya. Jadi langsung sudah daftar. Terima kasih banyak. Topik hari ini tentang pencegahan preterm labor. Nanti bisa ditanyakan, didiskusikan, angkanya bagaimana. Mungkin saya juga ingin tahu trennya itu mungkin tambah banyak apa tambah turun. Kalau tambah banyak sebabnya apa. Kemudian kira-kira apa yang bisa kita kerjakan untuk mencegah. Topiknya sangat menarik, dimanfaatkan. Dan insya Allah akan terus berlanjut. Acara tanya apa saja. Sampai seri, saya belum menentukan serinya ya. Mungkin sampai seri 1000 dan lain-lain ya. Terima kasih banyak supportnya semua. Terima kasih sekali lagi. Salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad, Ketua Departemen kita sambutan. Jadi seperti biasa, dengan topik yang menarik ini kami persilakan nanti kepada seluruh peserta untuk bisa menanyakan melalui kolom video melalui kolom chat, atau juga bisa lewat diskusi langsung. Nanti kita diskusi langsung dengan sesi narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Haji Ananda dan juga Dr. Ilham Abdul Asgar, dengan moderator kita, jadi kita semuanya, yakni Dr. Aditya Warman. Untuk bersingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Adit selaku moderator. Juga dong. Terima kasih Dr. Seto. Dr. Seto, sebelum kita mulai, cukup jelas ya suaranya. Dr. Rosi, cukup jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan membahas topik yang menarik, ya. Topik ini merupakan suatu topik besar dari suatu persalinan. Ya. Kita hanya membagi bahwa persalinan itu aterem dan prematur. Ya. Tetapi ada perbedaan yang luar biasa, bahwa kalau aterem itu seolah-olah kita tidak terbebani sesuatu, tetapi pada saat kita menghadapi suatu prematuritas, kita terbebani. Short term dari prematuritas ini misalkan ARDS misalkan ya, respiratory distress syndrome pada bayi dan sebagainya, itu short term, nanti diserahkan ke NICU, tapi ternyata tidak demikian saja. Sequelae pada prematuritas itu, bayi prematuritas itu setelah dia remaja itu tidak 0%. Tetapi ada sesuatu yang harus kita pantau, harus kita rawat baik-baik sehingga bayi ini akan survive. Oleh sebab itu, ini dimulai dari sejak bayi itu bersalin, dan masih banyak rahasia lagi yang bahkan belum dapat kita bongkar, ya, kenapa terjadi prematuritas, bagaimana mencegahnya. Tetapi baiklah kita dengarkan aja dari Dr. Rosi dan Dr. Aldika, utamanya bagaimana mencegah, ya, karena dengan mencegah ini kita akan mengurangi risiko-risiko dari sequelae itu. Baiklah kita mulai, mungkin Dr. Rosi atau Dr. Aldika ada
sedikit presentasi mungkin 1-2 presentasi. Monggo silakan. Ya, monggo Dr. siapa saya dulu? Monggo Dr. Aldika. Saya cuma nambah-nambahin Oh iya, komentar aja, Dok. maaf agak batuk tadi. Ya, izin ya dok, sharing sedikit ya dok tentang pencegahan pelitian rempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Adit, Dr. Seto, Dr. Brahmana atas kesempatannya. Jadi saya tidak akan membahas lagi dari awal pelitian rempah. Cuman di sini saya langsung fokus ke preventionnya ya, bagaimana prevention. Sebelumnya mungkin ke definisi singkat dulu. Pelitian rempah itu lahir antara 20 minggu sampai kurang dari 37 minggu atau 37 minggu kurang dari 1 hari. Ada very early itu antara 20 sampai 24 minggu, sedangkan early preterm birth itu 24 sampai 34 minggu, 34 sampai 37 minggu kurang 1 hari itu adalah late preterm birth. Ini mungkin definisi yang perlu kita samakan dulu. Nah, risk factor-nya banyak sekali. Banyak sekali risk factor-nya dan sebenarnya ini harus kita cari pada saat first visit ya. Pada saat pasien itu datang pertama kali kita harus cek, kita harus identifikasi mulai dari history, apa yang paling penting ya prior riwayat preterm birth sebelumnya atau riwayat second trimester losing STL. Apakah ada riwayat tindakan-tindakan pada cervix itu juga penting, apakah abnormalitas uterus, jarak antar kehamilan yang terlalu pendek atau terlalu jauh juga bisa. Kemudian lifestyle yang paling utama merokok. Kemudian berat badannya kalau terlalu kurus atau ibunya pendek itu juga atau malnutrisi itu risiko pretermnya tinggi. Edukasi, race dan sebagainya ini atau riwayat keluarga jadi preterm birth. Selain itu juga harus kita evaluasi fisiknya juga apakah ada anemia, infeksi, terutama PMS ya penyakit menular seksual. Dan ini yang penting nanti transvaginal ultrasonografi, cervical length nanti kita bahas. Nah, fetal fibronectin mungkin nggak semuanya bisa, mungkin hanya di resource yang advance saja yang bisa mengerjakan. Kemudian juga faktor-faktor risiko lain ini perlu kita cari. Nah, pencegahannya bagaimana? Sebenarnya ada 4 risk factor utama untuk preterm birth. Dari sekian banyak tersebut kita mungkin bisa mengklasifikasikan ada 4 yang utama: merokok, cervix pendek, riwayat preterm birth, sama bakteri urea yang asimptomatik. Apa saja yang bisa kita kerjakan? Pertama tentu saja lifestyle-nya ya, merubah lifestyle. Jadi extreme of age, jangan hamil pada usia yang terlalu ekstrim, terlalu tua atau terlalu muda. Interpregnansi intervalnya jangan terlalu pendek, kurang dari 6 bulan jangan. Kemudian obat-obatan, physical abuse ini juga, kemudian STI, PMS. Kemudian pada saat hamil jangan berat badannya kurang dari 50 kilo, itu risiko preterm birth-nya tinggi. Kemudian merokok ya, hentikan merokok. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut intervensinya progesteron ya, kemudian juga intervensinya adalah serklase. Kemudian bakteri uri tentu saja kita harus terapi ya dengan antibiotik. Nah, ini sekarang yang disarankan, ini secara singkat bahwa semua ibu hamil tunggal itu kita harus lakukan screening cervical length antara 18 sampai 23 minggu. Kita lihat dulu yang tabel di sebelah kiri. Jadi meskipun dia tidak ada riwayat preterm birth, sekarang saat ini di semua panduan itu menyarankan universal screening, semua kita TPS 18 sampai 24 minggu. Kalau misalnya cervical length-nya kurang dari 2,5, nah itu kita harus berikan vaginal progesteron. Berapa dosisnya yang disarankan? 2 kali 200 mg atau bisa juga 90 mg yang vaginal gel. Kalau lebih dari 25 mm atau 2,5 cm itu kita lakukan ANC seperti biasa. Nah, ini berbeda dengan yang riwayat ibu itu dengan punya riwayat preterm birth ya. Itu kita pada semua ibu dengan riwayat preterm birth langsung kita kasih profilaksis progesteron sejak 16 minggu. Sambil kita observasi serial TVS-nya mulai 16 minggu. Kalau cervical length-nya ternyata pendek, kurang dari setengah, selain progesteron kita harus menambahkan serklase. Kalau dia ternyata masih bagus, kita serial tiap 2 minggu sekali, kita cek. Kalau cervical length-nya ketemu antara 25 sampai 30 mm, antara 2,5 sampai 3 cm itu screeningnya, USG-nya tiap minggu sekali. Kalau di bawah 25 baru kita serklase. Jadi ini ada perbedaan ya, antara yang punya riwayat dengan tidak ada riwayat.
Nah, itu mungkin tadi yang penting ya ini ya. Nah, kemudian yang lain mungkin 2 slide terakhir ya. Apa yang bisa kita kerjakan? Ini ada aspirin studi dari Prof. Hoffman ya. Ini ternyata ini sampelnya cukup banyak, sekitar 12.000. Dia membandingkan antara eh, ibu hamil diberikan aspirin mulai 6 minggu, 6 sampai 13 minggu. Jadi start early ya. 6 minggu dari diberikan aspirin dibandingkan yang dengan yang placebo. Ternyata hasilnya signifikan dengan pemberian aspirin itu menurunkan risiko preterm beserta seluruh morbiditasnya. Selain itu juga menurunkan risiko preterm hipertension atau preterm preeklamsia. Meskipun ini sampai sekarang aspirin belum menjadi rekomendasi resmi ya, tapi ini mungkin bisa kita gunakan untuk mencegah salah satu opsi ya untuk mencegah preterm birth. Nah, selain itu penelitian kami sendiri inovasi studi menggunakan pravastatin. Nah, penelitian ini sebenarnya pada kelompok yang high risk preeklamsia. Jadi kelompok high risk preeklamsia satunya diberikan aspirin, kalsium, satunya lagi kita berikan aspirin, kalsium dan tambahan pravastatin 2 kali 20 mg. Hasilnya yang paling signifikan, paling bagus justru kemampuannya pravastatin menurunkan preterm birth. Jadi sekitar 50% ya. Jadi hasil studi kami ini menurunkan preterm birth dan menurunkan preterm PE. Nah, jadi itu mungkin juga ke depan bisa menjadi salah satu alternatif ya. Mungkin lebih bagus lagi pada orang-orang dengan dislipidemia atau obesity. Penggunaan pravastatin ini mungkin jadi salah satu opsi lain. Tapi sekali lagi ini dua ini belum menjadi suatu panduan resmi. Tapi ini hanya sekedar wawasan saja. Oke, mungkin itu singkat dari saya yang saya sampaikan. Mungkin dari Dr. Rosi bisa nambahkan sedikit, Dok. Ya dok, sebenarnya sedikit ingin komentar aja dok. Sebenarnya kalau kita preterm termasuk apa ya jarang dibahas di beberapa forum di nasional sebenarnya. Yaitu padahal angka kita sebenarnya cukup tinggi dok. Kalau dari data nasional itu menunjukkan angka preterm kita itu 15% dari total persalinan di Indonesia. Nah, perlu diketahui juga memang tadi yang dijelaskan oleh Dr. Aldi itu bagaimana mekanisme terjadi preterm. Cuma kalau di Sutomo sendiri angka pretermnya sendiri bisa mencapai 70%. Dok. Dan menariknya adalah paling susah adalah preterm yang penyebabnya ya selain karena memang proses persalinan preterm, tapi juga perlu dipikirkan juga bahwa iatrogenik preterm itu juga tinggi. Dengan tingginya angka preeklamsia, dengan tingginya angka akreta, seperti itu pun juga akan mempengaruhi dan meningkatkan kejadian kejadian persalinan preterm, sehingga mungkin itu yang harus menjadi perhatian ya. Jangan membayangkan bahwa persalinan preterm itu hanya bayi lahir kurang dari 37 minggu karena kontraksi spontan, tetapi mungkin partisipan juga perlu memikirkan bahwa penyakit yang mendasari itu juga perlu ditangani dengan baik, karena walaupun late preterm sendiri jika dibandingkan dengan aterm untuk long term untuk neurodevelopmentalnya sendiri beda jauh gitu. Dan saya ingat sekali kalau seandainya kita menghadapi kasus preterm, saya ingat sekali kata dari presentasi dari Profesor Leonald pun yang mengatakan bahwa kita mendelay 1 hari itu akan meningkatkan survival rate 1% pada preterm. Jadi mungkin itu yang mindset kalau seandainya kita menghadapi kasus-kasus yang berisiko terjadinya preterm atau berisiko tinggi mungkin seperti KPW preterm atau gemeli, seperti itu kita perlu memikirkan bahwa kalau kita mendelay 1 hari itu dapat meningkatkan survival rate. Itu dok. Terima kasih dok. Termute Dr. Adit. Dr. Adit termute. Terima kasih Dr. Rusi atas penjelasannya. Memang kasus prematuritas ini ada yang idiopatik, ada yang iatrogenik. Di Dr. Sutomo kebetulan vaskes 3, jadi iatrogeniknya lumayan tinggi ya, karena faktor dari ibu. Baiklah, kalau untuk menyingkat waktu kita mulai saja dengan diskusi karena sudah ada 150 partisipan yang menunggu jawaban. Q&A pertama anonimus, jadi terkait dengan merokok sebagai faktor risiko seperti yang dijelaskan oleh Dr. Aldika. Saat ini merokok itu ada 2 ya.
ada yang rokok yang tobacco itu, ada yang rokok elektrik, vaping. Nah, ini kira-kira sudah ada laporan penelitian enggak, Dokter Aldika? Iya, menarik. Nanti mungkin Dokter Fauzi nambahkan ya. Saya nggak, kebetulan bukan ahli hisab jadi saya. Jadi smoking ini menarik sekali pertanyaannya. Tadi saya sempat browsing dikit. Ternyata sudah ada studinya, dokter Adit. Sudah ada studinya. Ternyata memang sama efeknya bahwa smoking meskipun dengan konvensional atau dengan menggunakan e-cigarette itu, vaping itu ternyata sama efeknya, meningkatkan risk preterm birth sama risiko BPLR atau bayi berat bayi rendah. Nah, jadi sama saja mungkin ya anjurannya Dokter Adit untuk kita menghentikan segala jenis rokok ya pada saat hamil ya, konvensional maupun e-cigarette ya. Mungkin Dokter Rosi monggo. Ya, Dok, setuju, Dok. Ya. Memang kita terlalu berpikir bahwa rokok itu karena nikotinnya yang berbahaya ya, tapi kalau elektrik nggak ada nikotinnya. Kalau kita bilang lo elektrik juga ada nikotin, biasanya akan dilawan dengan kalimat lo kan ada yang apa, rokok elektrik yang tanpa nikotin. Sebenarnya bukan masalah nikotinnya saja, tetapi aerosol yang diakibatkan karena pembakaran dari logam pada e-cigarette itu pun juga akan memiliki impact pada kehamilan, inflamasi terutama. Inflamasinya meliputi kardiovaskular, endotelial dan juga paru-paru. Jadi itu mempengaruhi. Jadi sama mempengaruhinya dan tidak direkomendasikan untuk diberikan pada ibu hamil. Iya, baik. Terima kasih Dokter Aldi, Dokter Rosi. Rasanya setuju ya. Jadi korbannya yang enggak hamil aja sudah mulai banyak. Apalagi untuk bayi yang rentan demikian, mungkin akan lebih banyak lagi nanti laporan karena baru aja ya. Yang kedua ini Dokter Haria menanyakan pada tindakan sirkulase. Usia kehamilan berapa idealnya dikerjakan. Kemudian yang kedua, jenis benangnya, mengingatkan kembali mungkin jenis benangnya. Apakah pada saat kehamilan anteretem benang sirkulase perlu dilepas? Nah ini ya. Monggo silahkan. Dokter Rosi dulu gantian. Monggo Dokter Rosi dulu gantian. Dokter Rosi, ya Dokter Rosi. Dan saya pernah mengerjakan beberapa case series dengan cervical incompetence ya. Dan mungkin perlu dipahami bahwa ada dua indikasi, dua cara atau dua indikasi untuk dilakukan circlage. Indikasi ya, untuk mendiagnosis cervical incompetence. Yang pertama adalah indikasi pemeriksaan ya. Yang kedua adalah indikasi dari anamnesis. Jadi ada riwayatnya, dengan riwayat sebelumnya persalinan prematur berulang gitu ya, pada early second trimester terutama. Nah, dan menariknya adalah kalau dari pemeriksaan fisik didapatkan dilatasi pada serviks itu, atau dari USG didapatkan cervical yang memendek, ada dilatasi, dan itu merupakan salah satu diperbolehkan sebagai indikasi untuk dilakukan circlage. Cuma menariknya ada penelitian barusan publish di AJOC baru beberapa hari ini yang mengatakan bahwa ternyata kalau dengan indikasi pemeriksaan fisik itu ternyata cost-nya lebih tinggi dibandingkan indikasi sesuai dengan anamnesis dan juga pemeriksaan USG. Di mana dari pemeriksaan USG dengan cervical length-nya kurang dari 2,5. Nah, yang menjadi pertanyaan bagus adalah kapan kita melakukan ya? Melakukan ini sebenarnya tergantung apakah kita mau elektif atau kita dalam kondisi emergensi. Dalam kondisi emergensi biasanya sudah terjadi dilatasi dari serviks, amnion juga sudah keluar. Kalau seandainya yang elektif baru terdiagnosis dari ultrasonografi dan riwayat dari anamnesis. Kapan paling bagus? Direkomendasikan kurang dari 24 minggu. Direkomendasikan kurang dari 24 minggu, walaupun dari beberapa penelitian itu membandingkan range-nya itu bisa sampai 28 minggu, tetapi sangat direkomendasikan untuk kurang dari 24 minggu. Dan ada beberapa hal apa saja yang membuat circlage itu gagal. Yang pertama adalah HIS ya. HIS, terus yang kedua adalah
ketubannya sudah pecah, yang ketiga sudah terjadi dilatasi lebih dari 2 cm, lalu dan multiple pregnancy, mungkin itu beberapa sama infeksi dok, sama infeksi itu beberapa hal yang menyebabkan gagal. Untuk bahan mungkin bahan yang kemarin kebetulan ada presentasi di luar itu untuk beliau penelitian dengan RCT membandingkan baik bahan yang menggunakan benang yang khusus untuk cervical circlage yang pipih seperti pita dengan nilon yang non absorbable, benang non absorbable yang nilon itu, ya, yang non cutting. Nah ternyata outcome-nya tidak beda jauh, jadi mungkin bisa digunakan apapun juga bisa digunakan seperti itu dok. Gitu. Mungkin berikutnya dokter Aldi monggo dok. Dilanjutkan. Iya. Masih mute dok, Dr. Adit. Masih mute. Iya, oh maaf ya. Baiklah, ini yang penting Dr. Rossi. Saat kehamilan aterem, benang sirkulase apakah perlu dilepas? Mungkin saya tambahkan, apakah pada saat kehamilan aterem atau impartu gitu ya, apakah sirkulase perlu dilepas, Dr. Rossi? Iya dok, perlu dilepas dok kalau memang sudah ada kencang-kencang, terutama kalau hisnya tidak terkontrol dengan baik. Bahkan kalaupun belum aterem dok ya, belum aterem tapi kontraksinya sangat nggak bisa dikontrol, walaupun kita sudah beri tokolitik, ya memang itu dilepas. Karena kebetulan Ya. kemarin kami juga ada kasus emergency circlage sudah dilatasi 1 cm. Kita lakukan penjahitan 28 minggu sayangnya, kita lakukan penjahitan, terus 2 hari ada kontraksi, 28 minggu terpaksa kita potong dan lahir. Iya, ya kalau nggak dipotong terus kepala bayi berobos lewat mana gitu ya. Ya. Iya, kalau lewat SBR ya ruptur namanya. Iya. Boleh nambahkan dikit dok. Dr. Aldika. Nambahkan dikit aja untuk indikasi ya, indikasi sirkulase itu kapan. Jadi kita bisa dari pemeriksaan anamnesis saja ya. Kalau ada riwayat preterm birth lebih dari tiga kali minimal, 3 kali atau lebih, atau second trimester loss 2 kali atau lebih. Jadi second trimester loss itu ya kelahiran pada trimester 2 ya. Kalau ada itu dari anamnesis saja kita boleh sirkulase. Tadi Dr. Rosi udah bilang sebelum 24 minggu yang paling bagus. Atau kalau tidak ada itu, misalnya adanya suatu riwayat preterm birth tapi ditambah cervical length kurang dari 2,5, nah itu juga indikasi itu dilakukan sirkulase. Terus benangnya tadi itu ya Dr. Rosi ya, ditambahkan yang braided ya atau multifilament ya, jadi supaya nggak mengiris jaringannya. Tapi memang menarik, ada penelitian juga membandingkan dengan monofilamen, itu ternyata hasilnya juga bagus, sama-sama bagus. Ya, mungkin itu Dr. Adit. Iya, masih Dr. Aldika. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Q&A adalah tentang aspirin, penggunaan aspirin yang dijelaskan oleh Dr. Aldika ini. Ya, fungsi aspirin dalam kehamilan, adakah side effect pada ibu dan bayi? Ya, Silakan betul. Dr. Aldika. Dokter Indi ya. Iya. Nah, jadi betul memang aspirin itu banyak sekali efeknya ya, terutama kita tahu yang paling populer ya, kita tahu untuk pencegahan preeklamsia ya dengan fungsi anti trombotiknya. Tapi ternyata juga fungsi lainnya juga banyak. Jadi mulai antiinflamasi, kemudian ternyata dia di first trimester itu juga membantu proses implantasi, plasentasi. Implantasi mungkin juga ya teman-teman fair ya. Nah, jadi sangat banyak sekali efek positif dari pemberian aspirin. Nah, kemudian mengenai efek samping, kalau kita lihat dari studinya Aspri trial ya, menelitikan aspirin yang terbesar itu memang efek sampingnya itu relatif ringan ya, terutama pada maternal itu risiko bleeding ringan, termasuk GI bleeding, tapi risikonya kecil. Nah, yang menarik memang banyak bermunculan penelitian-penelitian kecil dok pada janinnya. Janinnya itu ada yang mengkaitkan dengan autisme dan ADHD. Nah, tapi masih belum jumlah sampelnya masih sedikit ya. Nanti dokter Rosi nambah, jumlah sampelnya masih sedikit sehingga belum bisa dikonklusi seperti itu. Jadi sejauh ini aspirin masih aman dok. Hanya risiko minor bleeding aja, perdarahan ringan ya, perdarahan kecil ya, seperti itu dok. Iya.
Rupanya signal di tempat kami kurang bagus. Suaranya enggak muncul. Tapi rasanya Dr. Aldika sudah selesai. Sudah siap, Dok. Ya. Baik. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, menarik sebetulnya ya, karena penggunaan ultrasound ini sedemikian banyaknya, sudah umum, dan setiap dokter di ruang praktek dilengkapi dengan ultrasound. Selain algoritma yang dijelaskan oleh Dr. Aldika, menarik sekali kapan kita harus melakukan intervensi, kapan boleh melakukan observasi, tapi observasi pun ternyata yang digunakan Dr. Aldika cervical length juga. Ya. Nah, tipnya Dr. Rossi, cervical length. Ya, cervical length ini sebenarnya apa ya? Mungkin kalau kita tidak terbiasa atau lama tidak melakukan USG TVS, mungkin agak sering keliru ya, sering tricky lah. Untuk mengukur cervical length itu sebenarnya yang perlu dilihat adalah yang pertama adalah kanalis cervicalis ya. Kita harus evaluasi di mana ketika kita melakukan TVS, transvaginal ultrasound, kita harus identifikasi kanalis cervicalis dulu yang terutama. Karena kalau seandainya kita agak miring seperti itu, kita akan mendeteksi arteri uterina. Arteri uterina di kanan kiri itu malah jadi kesannya kayak hipoekoik dan hipervaskular. Dan untuk setelah kita mengetahui di mana kanalis cervicalis, ya kita menghitung kalau seandainya kita probe kita mentok itu akan menabrak antara fornix anterior atau cervix, sehingga kita perlu memundurkan sedikit sekitar 1 cm dan kita bisa melihat ujung dari cervix dari pemeriksaan TVS itu. Dan cara mengukurnya sebenarnya dari anterior, dari ujung cervix yang dekat dengan probe diukur sampai bagian dalam, dan funneling itu jangan dihitung. Funneling itu merupakan cekungan ya, area yang terbuka dari cervix. Nah, itu jangan dihitung untuk mengukur bagaimana panjang cervix. Dan rekomendasinya itu kalau untuk mendiagnosis cervical incompetence 2,5 ya, kurang dari 2,5. Tetapi beberapa literatur lain ya sebenarnya bisa dipakai sebenarnya transvaginal ultrasound ya untuk mengukur cervical length ya. Literatur lain seperti penggunaan untuk resiko antepartum bleeding, kalau pada plasenta akreta itu untuk identifikasi invasi dari cervix, bahkan untuk identifikasi ada apakah derajat invasinya berat atau tidak, sampai seperti itu. Jadi mungkin pemeriksaan transvaginal ultrasound untuk melihat cervix itu memang harus mulai rutin dilakukan untuk terutama untuk beberapa gangguan pada kehamilan. Baik, terima kasih Dr. Rossi yang sering menggunakan modalitas transvaginal. Kalau Dr. Aldi, ada tambahan Dr. Aldi, kira-kira kalau cervical length ini nanti digunakan, trik-triknya apa Dr. Aldi? Iya, Dok. Nanti mungkin Dr. Adit tambahkan ya, Dok. Dr. Adit yang Ya. ahlinya USG. Iya, mungkin tips simple ya kosongkan bladder ya, Dok. Jangan lupa kosongkan bladder karena sangat berpengaruh pada pemeriksaan kita pada saat IBS. Kemudian tadi Dr. Rossi tadi dihitung itu mulai internal sampai eksternal osnya, jangan funnelingnya jangan ikut dihitung. Jadi bagian yang masih nempel, ujungnya masih nempel itu yang kita ukur panjangnya. Kalau sudah terbuka ya jangan dihitung sebagai cervical length. Mungkin Dr. Adit, Dok, yang lebih ahli, Dok, masalah USG. Ya, mungkin di sini ada Dr. Sininta ya. Dr. Sininta mau mungkin? Oh, belum siap. Baiklah, saya menambahkan aja pada pemeriksaan cervical length yang perlu diidentifikasi adalah endocervixnya, ostium uteri externum sampai dengan ostium uteri internum. Itu perlu diidentifikasi. Ostium uteri internum tentu berbatasan dengan selaput amnion, kemudian bayi. Ya. Ini kalau kita sudah melihat sekali aja kita akan hafal. Nah, ostium uteri internum ini kemudian pada beberapa kasus mengalami funneling ya, karena ada melebar dan terbuka.
membuat cekungan gitu ya, funneling. Nah, funneling itu tidak boleh diukur. Sisa dari panjang serviks inilah yang diukur dari ujung ostium uteri eksternumnya ke bagian dalam dari funnelingnya. Itu yang disebut cervical length. Dan ada sedikit trik tambahan. Sebetulnya kalau kita sudah melihat funneling, sejauh mana relaksasi dari uterus itu bisa kita ukur. Kita prediksi gitu ya. Fundusnya kita tekan aja, namanya fundal pressure. Funneling ini kalau bertambah cekung yang menyebabkan cervical length-nya tambah memendek, maka kasus flatus prematurus yang mungkin ke depan akan dalam waktu 2-4 minggu akan funnelingnya bertambah lebar, cervical length-nya bertambah pendek, dan terjadi persalinan. Ya, risikonya saya lupa, ultrasonnya saya lupa. Tapi fundal ini mudah untuk dikerjakan ya, tinggal minta bantuan asisten atau perawat untuk menekan fundusnya dan kita ukur ya. Perbedaan dari pemendekan dari serviks ini merupakan pertanda bahwa persalinan ini akan segera berlangsung dalam 2-4 minggu ke depan. Kalau tidak dilakukan suatu intervensi. Mungkin itu tambahan. Kemudian ini, Dokter Aldi ada yang menanyakan tentang progesteron yang dipakai per vaginam, apa bisa diserap gitu ya. Progesteron oral yang dipakai per vaginam. Mungkin maksudnya ada obat yang bisa diminum tapi juga bisa per vaginam ini mungkin ya, Dokter Aldika. Ya, terima kasih dok. Jadi kalau yang rekomendasi untuk progesteron itu kan dosisnya sudah 200 mg ya dok, tiap malam hari ya. Iya. Vaginal progesteron 200 mg. Mungkin yang dimaksud apa golongan micronized progesteron ya. Nah, sebenarnya justru micronized progesteron itu justru lebih disarankan lewat per vaginam atau suppositoria. Jadi bukan per oral. Saya agak lupa itu mekanismenya karena penyerapannya kalau per oral itu malah nggak bagus nanti hasilnya. Jadi lebih disarankan itu malah justru penggunaannya per vaginal ya, per suppositoria. Kalau yang jenis progesteron oral yang biasa, nah itu saya tidak tahu ya dok, apakah bisa itu karena kan beda penggunaan ya, kalau oral ya harusnya untuk oral gitu. Tapi yang disarankan kalau untuk pencegahan preterm itu suppositoria per vaginal. Bisa 200 mg tiap malam atau yang pakai gel itu vaginal gel itu yang 90 mg itu bisa digunakan. Kalau opsi lain itu sebenarnya suntik yang intramuskular 17 alfa hidroksi itu kaprowat itu, tapi apakah itu masih ada di Indonesia? Dosisnya 150 mg. Itu sudah agak susah ya dokter ya. Iya. Nah, sulit ya. Sekarang yang populer yang micronized ini. Yang gampang ya itu yang ada di lapangan itu dokter apa tadi ya? Terusan ya mungkin itu Junet. Iya. Nah, sebenarnya ada beberapa RCT, studi kecil membandingkan oral sama placebo, tapi sayangnya belum ada oral sama vaginal. Oral dengan placebo itu sebenarnya juga bisa menurunkan risiko dari apa namanya preterm birth, tapi karena studinya masih kecil sehingga belum bisa digeneralisasi, jadi belum dijadikan panduan. Yang sudah ada RCT-nya cukup banyak ya yang vaginal itu tadi. Jadi yang setahu saya ya sampai sejauh ini belum ada yang membandingkan langsung oral sama vaginal untuk mencegah preterm birth. Oral dibandingkan dengan placebo, vaginal dengan placebo gitu. Kalau vaginal dengan 17 WP itu banyak penelitiannya dan hasilnya sama-sama efektif sebenarnya dengan 7. Udah terus bikin tambahkan dulu. Terus Gitu. Ya sama sih dok, saya belum pernah baca yang bandingkan antara oral sama per vaginam. Cuma konsep untuk progesteron sendiri kan untuk mengurangi inflamasi, proses inflamasi di intrauterus ya.
yang disebabkan karena ada yang meningkatnya prostaglandin ya. Karena apa namanya, adanya inflamasi, prostaglandin rilis. Nah, disinilah progesteron ini bekerja untuk mencegah munculnya prostaglandin itu. Nah, jadi tapi kalau umpamanya apakah oral sama pervagina mungkin tergantung inflamasinya sebesar apa, Dok ya. Kalau seandainya memang inflamasinya besar sampai ke sistemik itu ya mungkin ya agak susah juga kalau pervagina. Saya juga kurang baca untuk masalah perbandingan itu. Kalau saya belum pernah baca yang bandingkan antara pervagina sama peroral. Ya, tapi obatnya bisa per oral, bisa per vaginam ya, Dokter Aldika ya, yang mikronized itu ya. Disarankan vaginal, Dok. Yang disarankan Tapi vaginal. disarankan per Ya, vaginam. untuk kalau untuk mencegah preterm birth yang disarankan vaginal. Ya, baik. Sementara ini pertanyaannya masih belum ada lagi. Eh, dalam urutan perawatan, pasien datang biasanya mengeluh adanya kontraksi dan pada saat dilakukan pemeriksaan kita diagnosa sebagai partus prematurus. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, Dokter Aldika? Pada Jadi, Dr. Rosi dulu, Dok. Gantian, Dok. Dokter Rosi ya. Dr. Rosi dulu, Ya, gantian. Gimana, Dok? Ngapunten, Dok. ya. Kita kan idealnya kita mendeteksi faktor risiko dan sebagainya. Kejadiannya belum muncul gitu. Tapi itu kan di praktek swasta atau di mana ya, di mana kondisinya lebih ideal ya. Tapi di rumah sakit itu datang tiba-tiba sudah kita diagnosa sebagai partus prematurus gitu ya. Terus mau kita apakan ini pasien ini? Iya, Dok. Apakah kita serkala saja atau kita apakan gitu ya? Ya, jadi pertama perlu kita tahu ya penyebabnya apa dulu, Dok ya. Susahnya kan itu mengetahui bagaimana penyebabnya. Apakah penyebabnya itu dari faktor maternalnya sendiri atau memang faktor eh, dari mana? Dari proses gangguan pada proses pretermnya. Dari bagaimana kita deteksi ya, start dari anamnesis, Dok ya. Identifikasi maternal disorder, identifikasi resiko terjadinya preeklamsi, akreta, mungkin ada metabolic disorder seperti DM gestasional dan lain sebagainya, DM prages seperti itu yang perlu diidentifikasi untuk menurunkan resiko terjadi persalinan preterm, itu yang pertama. Terus yang kedua, dan untuk mengetahui dari resiko proses pretermnya dengan melalui mekanisme inflamasi ini yang cukup susah, Dok, karena selama ini untuk preterm patogenesnya bisa macam-macam ya, bisa infeksi, ya infeksi berarti kita harus cari kira-kira penyebab infeksinya apa, apakah memang apa namanya gangguan pada serviks, kepanjang serviks secara anatomi, atau memang ada genitouterine infection, atau ada resiko antepartum bleeding, atau bahkan seperti maternal stress, seperti malnutrisi, depresi, dan lain sebagainya. Terus perlu diketahui juga sama apakah ada distensi dari intrauterus seperti pada polihidramnion, hidramnion atau gemeli. Nah, itu juga salah satu faktor risiko karena distensi dari intrauterus. Dan juga mungkin perlu diketahui juga apa namanya gangguan dari uterus ya. Ada uterine abnormality mungkin juga bisa berpengaruh, terutama kalau seandainya ada myom di intracavity di intracavity of uterusnya. Mungkin itu, Dok. Saya boleh nambahkan, Dok. Masih. Ya, Ya, jadi saya nambahkan, Dr. Rosi. Jadi prinsipnya mungkin sama ya, teman-teman semua sudah tahu. Ada 3 agen utama untuk penanganan preterm birth. Pertama tentu saja steroid ya, untuk maturasi baru. Kemudian tokolitik, ya, tokolitik ini kita berikan tokolitik bukan untuk memperpanjang, untuk mencegah lahir ya, tokolitik apa namanya, untuk memperpanjang sampai aterm bukan, tapi tokolitik hanya memberi waktu untuk kita memberikan steroid. Yang terakhir adalah magnesium sulfat.
magnesium sulfat apa untuk mencegah untuk neuroproteksi ya janin. Jadi pada risiko kesalahan preterm pada usia 24 sampai 32 minggu itu bisa kita berikan magnesium sulfat. Kapan? Pada saat infartu, kalau bisa pada fase aktif, di mana dia sudah pasti akan lahir, kita berikan magnesium sulfat dengan dosis sama seperti dosisnya PB. Nah, dosisnya preeklamsi sama persis. Itu untuk fetal neuroproteksi. Yang kan tadi yang lain-lain mungkin teman-teman sudah tahu semua, politik dengan nifedipin, ya, steroid, kita gunakan dexamethasone ya. Ini itu dokter, yang simpel aja. Iya, terima kasih Dr. Aldika. Secara simpel saya sedikit menambahkan aja, pada partus prematurus tindakan kita ada yang emergensi atau apa ya, yang harus dikerjakan secara cepat. Kemudian ada suatu tindakan terusannya ya. Terusannya itu maintenance ya. Yang cepat adalah pemberian tokolitik seperti yang dikatakan oleh Dr. Aldika tadi, memberi kesempatan maturasi paru dan sebagainya. Ya. Itu kira-kira berlangsung 2 kali 24 jam. Diharapkan pada 2 kali 24 jam kontraksinya juga mulai menurun, ya maturasi paru bisa dikerjakan. Kemudian apa yang kemudian kita harus kerjakan ya? Selain mencari faktor, kemudian melakukan intervensi bila ditemukan adanya beberapa faktor yang kita perlukan, juga pemberian progestin ya. Seperti yang dikatakan tadi, progestin di sini diharapkan progestin akan memberikan relaksasi pada otot-otot myometrium. Sehingga progestin ini bisa diberikan sampai dengan 36 minggu dan seterusnya, sehingga partus prematurus itu tidak berlangsung. Tentu saja di luar bahwa ditemukan adanya cervical yang memendek dan sebagainya. Di luar itu merupakan faktor intervensi. Tapi di luar itu, kalau semuanya baik, kita berikan progestin sampai 36 minggu sebagai relaksan, faktor relaksan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Dr. Indi menanyakan MGSO4, ini sudah dijawab oleh Dr. Aldika. MGSO4 diberikan kira-kira kapan Dr. Aldika ya? Sebaiknya ya Dr. Aldika. Ya, izin dok, saya share nama saya dok ya. Iya. Ya, ini jadi mungkin izin share. Ini review Dr. Indi mungkin kalau teman-teman yang berminat. Saya tulis dengan Dr. Adrianus Bagnas mengenai fungsinya MG4 pada neuroproteksi. Jadi ada 4 penelitian besar sebenarnya terkait ASM untuk neuroproteksi ini. Ada prematur, BIM study, Premax, Atomax, sama Magnet ya. Bisa dilihat dosis-dosisnya memang berbeda, tapi prinsipnya sama seperti penggunaan kita pada PB ya. Jadi bolus disertai dengan maintenance ya. Nah, kapan diberikan? Yang kalau dari rekomendasinya antara 24 sampai 32 minggu tadi pemberian. Apa sih efek sampingnya ini bisa kita lihat di tabel ini. Jadi mulai menurunkan neurological disability, composite death ya, kemudian cerebral palsy, semuanya stillbirth, IPH, ini semuanya diturunkan. Jadi sangat banyak manfaatnya dari pemberian magnesium sulfat pada bayi preterm. Nah, kapan diberikan? Tadi saya sampaikan pada saat infartu, Dr. Indi, pada saat fase aktif. Jadi kalau ketika sudah benar-benar pasti akan lahir, baru diberikan MG4. Jadi bukan pada saat datang kita PPI atau masih belum akan lahir, jangan diberikan dulu, tapi pada saat sudah infartu fase aktif. Ya, itu Dr. Adit. Iya. Terima kasih Dr. Aldika, cukup jelas dan tabelnya cukup informatif. Nah ini yang susah ini menjawab Dr. Haryana Rotama ini. Dr. Rossi, Dr. Aldika. Sulit ini ya. Kenceng-kenceng, usianya baru 20 minggu. Ya.
Oh enggak, dokter sih gantian. Ya, Nah, ini perlu kapan dirujuk ke tersier ya? ini sebenarnya lumayan agak susah ya untuk apakah memang dia itu kenceng-kenceng yang beneran atau beliau hanya apa namanya Braxton Hicks ya. Itu yang perlu diketahui. Contoh beberapa pasien tuh 20 minggu sebenarnya bukan karena kontraksi tetapi karena duduk lama tegak gitu ya. Ada kompresi di uterusnya yang berlebihan selama berjam-jam. Ketika dia posisinya kembali kerasa seperti kenceng seperti itu padahal di NST tidak ada kontraksi sama sekali. Mungkin perlu dibedakan seperti itu. Terus yang kedua kalau memang dia karena prematur ya karena memang partus prematurus iminen itu mungkin pemeriksaan transvaginal ultrasound cukup membantu kok untuk mendiagnosis ya. Kalau pasien ngerasa kenceng-kenceng lalu setelah itu kita transvaginal ultrasound, evaluasi serviknya juga masih masih panjang, mungkin itu hanya apa sering masking dengan tidak nyaman pasien seperti itu, sering masking dengan itu. Jadi mungkin kalau memang ada 20 minggu nyeri, mungkin perlu dilakukan transvaginal ultrasound. Bahkan kalau ternyata dari transvaginal ultrasound serviks bagus, nggak ada masalah, mungkin pada trimester 2 boleh dikasih anti nyeri untuk menghilangkan nyerinya. Ya, pada trimester kedua mungkin masih beberapa anti nyeri masih aman, jadi mungkin diberikan anti nyeri dan kita lihat, kita evaluasi. Biasanya hilang. Tapi kalau seandainya memang partus prematurus iminen, biasanya nanti nyerinya bersifat ritmik biasanya. Jadi setelah diberikan, terus nanti beberapa jam lagi nyeri lagi. Seperti itu mungkin perlu pertimbangan untuk transvaginal, tokolitik, observasi seperti itu. Kalau seandainya ada dilatasi, mungkin baru persiapan dirujuk ya mungkin ya. Iya. Mungkin Dokter Aldi menambahkan? Jadi kalau kita bicara perhitungan itu kalau di panduan itu memang di bawah 24 itu masih area yang non viable gitu. Area kalau di bawah 24 itu non viable, 24 sampai 27 itu very viability ya, very viability ya. Di atas 27 sudah viable itu kalau kita pakai standarnya orang barat ya. Nah, kalau 20 minggu itu malah nggak perlu diberikan apa-apa. Kalau dari Bergela ya nggak perlu diberikan apa-apa. Tokolytik nggak perlu, steroid nggak perlu karena semua belum ada efeknya. Dan kita lebih ke arah edukasi ya dok bahwa ini memang jelek, inflasinya nggak bagus. Untuk apa bisa bertahan ya dok. Seperti itu dok. Kalau mulai Ya, 24 minggu ke atas ya kita baru baru all out. Nah mungkin bahkan kalau di Indonesia kan mungkin 24 masih mungkin juga masih non viable ya di sini ya saya nggak tahu mungkin sebagian besar mungkin masih non viable. iya. Terima kasih Dokter Aldika, Dokter Rosi. Ya, pertanyaan Dokter Adriana Rutama ini susah memang ya, karena terkait dengan rujukan tersier dan kemampuan tersiernya seberapa juga ya, berapa juga. Nanti belum lagi kalau ditanya kalau partus prematurus ini enaknya dibiarkan lahir atau ditunda-tunda. Nah, ini tambah repot lagi nanti ya. Selanjutnya Dokter Junet, tapi sebetulnya Dokter Junet ada Dokter Rama Atma, Dokter Rama Atma ingin bertanya langsung rupanya ini ya. Iya, mungkin Eh, dari panitia bisa bantu atau gimana? Dokter Ratma Atma mungkin bisa langsung kalau mau Langsung ingin langsung bertanya, monggo. Silakan dok. tapi tolong videonya dibuka dulu Dokter Rama Atma. Dokter Rama Atma Oh, pencet mungkin. kepencet ya, Pencet. kepencet. Ya, kepencet mungkin. Baik, kalau gitu kita langsung ke Dokter Junet. Ya, ini waktunya sudah mepet sekali. Ini maksudnya Dokter Junet ini MGSU4 mungkin ya. Berikan titik-titik ya, MGSU4 mungkin. 32 sampai 36 walaupun rekom 24 sampai 32. Steroid atau MGSU4 ya ini ya. Kalau dihubungkan dengan yang bawahnya MGSU4 harusnya. Minggu sempat ini ya dok. Ya, Ya. lalu caranya 20% dilanjut dengan 1 gram per jam
Dokter Aldika ya Oh, mungkin iya, ya. iya. Jadi kalau yang saya tahu Dokter Fauzan ya, bahwa di atas 32 itu nggak begitu efektif ya dalam menurunkan cerebral palsy dan morbiditas neurologis pada fetal atau pada janin neonatal ya. Jadi makanya tidak direkomendasikan tidak di atas 32 minggu. Hanya pada yang antara di bawah 32 itu yang direkomend. Karena kalau efikasinya nggak bagus kan buat apa kita kasih? Kita menambah efek sampingnya. Mungkin gitu. Ya, gitu dok, menurut saya dok. Ya, selanjutnya cara pemberiannya seperti yang preeklamsi ya dokter Aldika ya. Pertanyaan Ya, yang sama dok ya. bawahnya itu Langsung, preeklamsi itu. langsung ya. Seperti Iya, seperti PE dalam ini. iya. Nah ini dokter Indi Ambang menanyakan tentang untuk ekstrim prematur dengan PRM. Kalau di amnio bagaimana ini? Dokter Rosi mungkin ya. Kita Amnio infusion mungkin. amnio infusi ini memang salah satu cara ya, terutama pada kasus-kasus yang early preterm. Di sini target amnio infusi, jangan bayangkan bahwa dengan amnio infusi itu terapi utama dan kehamilan kembali normal ya. Tapi ternyata tidak, bahwa dengan amnio infusi sebenarnya kalau kita ngomongkan dengan amnio infusi terus hamilnya akan balik normal seperti hamil biasa, tidak bisa. Tetapi dengan tindakan amnio infusi di Sutomo sudah sering kami lakukan, ternyata kami dari pengalaman kami bisa mendelay sampai 2 minggu dok. Jadi lumayan untuk meningkatkan prognosis. Tadi seperti yang saya bilang bahwa target kita adalah mendelay, karena dengan kita mendelay 1 hari kita meningkatkan survival rate 1%. Jadi target kita seperti itu. Jadi apakah bisa sampai normal? Ya enggak juga. Tetapi target kita adalah mendelay persalinan preterm tersebut dan rata-rata bisa sampai 2 minggu. Seperti itu dok. Iya, terima kasih. Dokter Aldi ada tambahan, Dokter Aldi? Enggak ada dok, enggak ada dok. Nggak ada ya untuk PRM ini ya. Selanjutnya Dokter Fauzan lagi ya. Tanya Dokter Rosi, pemberian NSAID bagaimana ya? Aman Anti dan nyeri, berapa hari? iya anti nyeri sebenarnya bisa digunakan paracetamol yang paling anti nyeri yang paling aman ya. Jadi jangan langsung Iya, dosis NSAID yang langsung dosis besar gitu, dan selama ini paracetamol lumayan untuk mengurangi meringankan lah, jauh lebih meringankan nyeri pada kehamilan. Seperti itu dokter. iya. Ada tambahan lagi Dokter Aldika? Belum ada dok, belum. Udah Belum jelas. ada ya. Iya, baik. Kalau tidak ada lagi, rasanya semua Q&A yang ada sudah kita jawab. Semua. Dokter Leni, Yusuf Yo, terima kasih juga atas perhatian dan selalu bergabung dengan kita di TAS. Karena waktu sudah kita dibatasi waktu juga. Apakah masih ada tambahan Dokter Aldika, Dokter Rosi sebelum kita kembalikan ke Dokter Aris Tunjung Seto? Saya menampilkan ini lagi satu, gambarin lagi dok. Jadi recall Ya. biar teman-teman sejauh semua ingat lagi. Jadi kita recall yang sudah saya sampaikan tadi. Iya. Nah mungkin ini aja yang paling penting sih. Penting. Jadi Ya. penting untuk kita semua melakukan TVS ya, universal screening. Mungkin ini juga saya mulai harus biasakan juga. Mulai 18 sampai 24 minggu TVS semua. Kalau nggak ada riwayat pun di TVS. Kalau misalnya dia cervicalnya pendek, kurang dari 2,5, kita bisa kasih progesteron ya. Nah kalau yang udah pasien sudah punya riwayat preterm itu langsung aja dikasih progesteron. Nggak usah apa-apain, langsung kasih progesteron. Nanti sekitar 16 minggu kita cervical length. Kalau cervical length pendek baru kita boleh tambahkan serklase. Tapi progesteron terus mulai kapan? Mulai awal hamil boleh sampai 36 minggu. Pokoknya sarannya hampir sama seperti PE ya, kurang dari 16 minggu sampai 36 minggu kita kasih progesteron dok. Itu aja dokter Adik, biar recall, biar ingat. Ya, terima kasih. Ini penting sekali. Terima kasih recall-nya.
algoritmanya juga jelas. Dokter Arif, masih ingat enggak kalau progestin itu diminum dia akan efektivitasnya turun karena harus melewati hepar ya dibandingkan dengan Gitu. vagina. Turunnya berapa persen ya? Iya, Dok. Jadi ada beberapa, tapi memang ini jadi ini ada sedikit konflik interest karena memang dari penelitiannya memang sponsor ya. Ada yang mengatakan ada yang bisa sampai 56%, ada yang Putus-putus sampai itu. lebih. Oke, nggak benar, Dok. Suara saya jelas, nggih. Iya. Ya, nah, Oke, oke, jadi memang ada data penelitian itu, tapi mungkin memang penelitiannya memang ada sponsor ya. Jadi kurang lebih itu sekitar sampai dikatakan sampai 56 sampai hampir 70%. Jadi memang lumayan tinggi. Makanya tadi saya setuju dengan Dr. Aldi, kalau terutama pada kasus-kasus preterm dan terutama apalagi mungkin yang urgent memang lebih efektif kalau pervaginan. Demikian, Dok. iya. Jadi karena harus melewati metabolisme hepar dan sebagainya, dia sisa dari yang aktif itu hanya 50% ya, Dokter Seto Oke, ya. betul. Iya. Nah, jadi lebih baik kita pervaginum. Dokter Rosi ada tambahan? Dokter Rosi? Nggak ada, Dok. Sampun, Dok. Iya. Kalau tidak ada, Dokter Seto, saya kembalikan ke Dokter Seto karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya secara sejawat. Sampai jumpa pada tas berikutnya. Dokter Seto? Oke, matur nuwun sangat Dr. Adit, Dr. Aldika, Dr. Rozi Aditya, jadi sudah sharing ilmunya hari ini. Ini kasus yang sangat banyak kita temui sehari-hari, jadi semoga bisa menambah keilmuan dan barokah ilmunya. Amin. Tanpa memperhatikan waktu, kita tutup. Terima kasih. Kita ketemu lagi tanya apa saja minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Adit, Dr. Rozi, Dr. Aldika. Nuwun.